Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khotib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah semua. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, yakni melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dengan takwa Allah ini, insya Allah kita akan dijamin oleh Allah hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Tepatnya tanggal 11 bulan Sya'ban. Di mana bulan ini digambarkan oleh Rasulullah banyak orang yang lalai, yang lupa dan terlena. Karena bulan Sya'ban ini berada di tengah-tengah bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk salah satu 4 bulan yang dimuliakan, Arba'atun Hurum. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Arba'atun hurum para mufassir sepakat adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Sya'ban di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jelas bulan Ramadan termasuk bulan yang sangat mulia. Bulan yang dimana diturunkan Al-Quran dan kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Di siang hari kita melaksanakan puasa Ramadan, di malam hari kita melaksanakan sholatul tarawih. Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu memperhatikan bulan Sya'ban ini. Dalam sebuah riwayat dari Usama bin Zaid, beliau sahabat Usama bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa dalam 1 bulan yang penuh dibanding bulan-bulan yang lain. Beliau bersabda, itulah bulan yang sering dilalaikan banyak orang antara Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Dan aku suka jika amalku diangkat sedang aku dalam keadaan berpuasa. Kaum muslimin yang berbahagia, di samping itu banyak sekali keistimewaan di bulan Sya'ban ini. Banyak peristiwa yang terjadi. Karena bulan Sya'ban dalam bahasa Arab ikut wazan fa'lan. Diambil dari kata-kata yang berasal dari shin, ain, dan ba yang berarti cabang. Dinamakan Sya'ban karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Yatasya'bu fi khairun katsir. Laksana sebatang pohon yang memiliki banyak cabang, dahan, dan ranting. Kaum muslimin, di antara keistimewaan bulan Sya'ban adalah sebagai berikut. Di dalam bulan Sya'ban diturunkannya ayat Al-Ahzab
56 yang berisi perintah kepada kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga bulan Sya'ban disebut bulan solawat, yaitu turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin, di dalam bulan Sya'ban ini juga terjadi peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Masjidil Haram. Peristiwa ini diabadikan dalam sebuah monumen sejarah berupa Masjid Qiblatain sebagai tempat turunnya wahyu perpindahan kiblat. Ayat tersebut yaitu turunnya ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tarduha wa walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kemudian perintah puasa Ramadan bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tahun 2 Hijriah juga terjadi di bulan Sya'ban. Terjadinya beberapa peperangan yang sangat penting yang dalam sejarah perjuangan Islam sangat diagungkan. Yang tidak kalah penting di bulan ini terdapat malam yang disebut malam nisfu Sya'ban. Salah satu dari 5 malam yang utama dalam Islam yaitu malam Qadar, malam Idul Fitri, malam Idul Fadha, malam Idul Adha, dan malam Jumat. Kaum muslimin, di antara keutamaan malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 bulan, Nabi menghidupkan di malam ini. Nabi Muhammad SAW menghidupkan dengan banyak beribadah dan bermunajat. Ziarah ke Maqbarah Baqi sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat. Di antaranya kesaksian yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad. Nisfu Sya'ban memiliki nama yang menunjukkan bukti keistimewaan dalam kemuliaannya. Di antara nama-nama tersebut adalah Lailatul Bara'ah, yaitu malam kebebasan, malam pengampunan Allah SWT terhadap umat Nabi Muhammad SAW, terutama dosa-dosa kecil. Hingga saat mereka memasuki bulan suci Ramadan sudah dalam kondisi jiwa yang suci bersih. Kaum muslimin yang berbahagia, malam nisfu Sya'ban juga disebut Lailatul Qismah. Lailatul Qismah wa Takdir. Malam di mana Allah SWT akan membagikan kepada para malaikat yang bertugas dan menetapkan ketentuan takdirnya untuk perjalanan hidup manusia selama 1 tahun ke depan. Kok bisa? Bukankah ajal, rezeki, jodoh, nasib, baik buruk dan sudah ditentukan oleh Allah? Memang betul, tapi ketentuan takdirnya yang tercatat di tangan para malaikat yang bertugas itu bersifat mu'allaq, yang bisa diubah dengan doa dan berubah atas kehendaknya semata. Dan yang mubrom tidak bisa dirubah, hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagaimana para mufasir ketika menafsir ayat yamhullahu ma yasha'u wathbit wa indahu umul kitab. Takdir itu ada yang bersifat mu'allaq, ada yang bersifat mubrom. Mu'allaq bisa dirubah dengan doa dan usaha kita semua. Kaum muslimin, malam nisfu Sya'ban juga disebut Lailatul Ijabah. Malam diterimanya semua doa dan permohonan. Lailatul Barakah, malam penuh berkah. Karena pada malam tersebut ditarbukan anugerah dan kebaikan Allah SWT. Kaum muslimin yang berbahagia, di luar pondok mungkin banyak orang yang lalai karena urusan duniawi. Tetapi di dalam pesantren, para santri seharusnya tidak lalai. Karena di dalam pesantren berbeda bentuknya, bisa jadi kelalaian itu adalah bentuk-bentuk yang lain. Karena itu khotib mengingatkan para santri agar tidak lalai di bulan Sya'ban ini. Kelalaian itu bisa berupa datang mengaji hanya dalam bentuk fisiknya saja, menghafal tapi tidak meresapi, datang tapi hatinya di luaran. Beramal agar dipuji ustadz, dilihat teman, bukan karena Allah SWT.
merasa cukup dengan label santri, padahal kita belum tentu lebih baik dari orang yang di luaran sana. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai santri seharusnya kita harus memanfaatkan momentum bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya, bagaimana Rasulullah SAW sangat penuh perhatian dengan bulan Sya'ban ini. Karena sebagaimana dalam hadis tadi, bulan Sya'ban adalah bulan pengangkatan amal. Tiap amal kita dilaporkan kepada Allah, maka isilah Sya'ban dengan amal soleh yang lebih banyak dan ikhlas, agar catatan amal kita yang dilaporkan kepada Allah adalah catatan yang baik dan baik. Bulan Sya'ban adalah bulan latihan. Sebagai santri, kita memahami bahwa sebelum pertandingan besar yaitu bulan Ramadan, diperlukan latihan-latihan. Puasa sunnah di Sya'ban adalah latihan fisik dan rohani untuk menyambut puasa wajib di bulan Ramadan. Membiasakan bangun malam, qiyamul lail, memperbanyak tilawah Al-Quran dan menjaga lisan adalah bentuk persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Bulan Sya'ban juga termasuk bulan taubat dan tazkiyatun nufus. Rasulullah SAW juga bersabda tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu yaumaha fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila samai dunya wa yaqulu ala min mustaghfirin fa'ghfirullah ala min mustarzikin fa'arzuqah ala min mubtalan fa'afiyahu ala kadza. Kaum muslimin, kurang lebih maksud hadis tersebut, ketika malam nisfu Sya'ban tiba, maka beribadahlah dalam malam harinya dan puasalah di siang harinya. Sebab sungguh rahmat Allah turun ke langit dunia saat tenggelamnya matahari. Kemudian ia berfirman, mengingatkan kita semua, ingatlah orang-orang yang mohon ampunan kepadaku, maka aku ampuninya. Ingatlah orang-orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku beri rezeki kepadanya. Ingatlah orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku akan beri kesehatan, dan lain sebagainya. Ini adalah momen khusus untuk bermunajat, bertaubat, dan memohon ampunan. Sebagai santri, momentum ini harus kita manfaatkan untuk tazkiyatun nufus sebelum masuk Ramadan. Hilangkanlah rasa dengki, benci, dan penyakit hati lainnya, agar kita bisa menyambut Ramadan dengan jiwa yang jernih dan bersih. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita rajinkan Sya'ban. Tahun ini berbeda dengan bulan-bulan tahun-tahun yang lalu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, isilah dengan amal yang akan menjadi pembuka kebaikan dan penerimaan ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasiril mu'minin wa mukhzil kafarati wadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mujzilu thawabis sabirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh qaidul muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil khalq ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah wa tamassaku bidinil qawim wa'lamu anna Allah amarakum bil itisami bihablil matin fa'ati'u wa nahakum anit tafarruqi fahdaru. Allahumma wardu anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadu fil haqqi wa kanu biya'dilun Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali
وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر.